Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Selasa 16 Juli 2024. Seperti biasa kita hari ini akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAUUSD. Kemudian nanti ada pair utama yang lain, ada euro, ada pound sterling, kemudian ada indeks saham, ada minyak, bitcoin, dan sebagainya. Nanti kita akan analisakan setelahnya. Baik, sebelum kita masuk di analisa pagi hari ini, jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, untuk selalu monitor dengan menekan tombol like, subscribe, dan share videonya agar teman-teman yang baru bergabung, baru menekuni dunia trading bisa teredukasi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah monitor hingga saat ini. Kita akan awali dengan memetakan untuk satu hari ke depan dan kita mulai dengan review dulu ya. Yang pertama kita lihat di XAUUSD. Di XAUUSD bagaimana kondisi satu hari kemarin ya. Kita perkirakan akan bergerak koreksi ya. Kita akan menguji di area pentingnya tentunya. Dari sisi sebelah kiri kita bisa menguji dengan area retracement, dengan area support dan sebagainya untuk menguji kekuatan bearish atau menguji kekuatan koreksinya. Kemudian karena berpotensi koreksi, tentunya kita hanya manfaatkan peluang sell-nya hanya pendek, hanya sementara, dan kita kembali ke tren utama jika ternyata tidak mampu menembus area penting di sisi bawah. Nah, perlu kita sampaikan buat teman-teman yang melihat video ini yang mungkin menganggap ini sebagai signal. Kembali saya ingatkan bahwa ini bukan semata-mata hanya untuk diikuti serta-merta. Tapi setidaknya kita memberikan satu simulasi saja. Kemudian terkait dengan titik entry silakan disesuaikan. Jadi jangan serta-merta ini dijadikan sebagai dasar untuk kita entry. Selama kita tidak punya skill untuk membaca potensi pergerakan, selama kita tidak punya skill untuk manajemen resiko dengan baik, tentu semuanya akan sia-sia. Kenapa? Karena bisa jadi posisi satu tersentuh kemudian tidak punya pemahaman, tidak punya skill untuk mengantisipasi, maka yang ada dalam benaknya selalu kenapa saat kita entry marketnya berbalik. Berarti analisanya tidak valid, analisanya tidak akurat. Maka sekali lagi kita ingatkan, bukan pada analisa, bukan pada titik entry yang kita berikan, tetapi ini hanya simulasi. Setidaknya ada gambaran umum yang kita berikan seperti ini, dan tentu tidak serta-merta harus diikuti, karena bagaimanapun juga keahlian keterampilan kita yang kita prioritaskan. Dimanapun boleh saja kita entry, mau di tengah, mau di atas, di bawah, tidak masalah ya, karena kita hanya manfaatkan peluang-peluang pendeknya, pergerakan koreksi, pergerakan trennya kecil dan sebagainya, dengan target yang tidak terlalu besar sehingga realistis masih kita bisa dapatkan. Namun kalau kita tidak memahami risk management, begitu kita kena, kemudian marketnya berbalik, bingung. Mau diapakan? Katanya ini naik, katanya ini turun, ternyata berbalik. Maka sekali lagi, siapkan bekal kita dari sisi bagaimana cara membaca potensi pergerakan. Yang kedua, bagaimana cara kita memahami manajemen risiko yang baik.
Sehingga ketika sudah tersentuh di posisi seperti ini, misalnya karena kita menempatkan posisi buy di sana, kemudian target kita belum tersampai atau belum tersentuh, kemudian marketnya berbalik ya seperti ini. Dan ini juga tentu sering. Kalau kita tidak punya bekal, tidak punya skill manajemen resiko, maka ini pasti SL kena. Pasti SL kena. Nah, celakanya lagi tidak ada SL, yang ada menunggu ya, menunggu bagaimana ini caranya. Maka kalau hanya seperti itu, saya sarankan lebih baik berhenti trading dulu, lebih baik kita pelajari lagi, kita ulang lagi, jangan alergi dengan banyak belajar dan latihan di demo dulu. Karena selama itu belum kita kuasai dengan baik, maka sia-sia kita akan trading. Yang ada nanti kita untung hari ini, besok rugi, besok untung lagi, besoknya lagi rugi lagi. Padahal kalau kita cermati ya, ketika posisi tersentuh, kembali ke style kita. Kalau kita tidak bisa monitor, maka segera disiapkan risk manajemennya. Yang paling gampang adalah SLTP-nya di mana. Oke, kalau sudah SLTP mau ditinggal atau mau ditutup bagaimanapun tidak menjadi masalah. Artinya kita tidak bisa monitor, maka siapkan SLTP-nya. Kalau kita sudah sepakat dengan di sana. Nanti kalau kena SL bagaimana? Resiko kan sudah harus kita siapkan semuanya. Kalau trading tidak mau resiko ya tidak usah trading. Kemudian berikutnya, kalau kita mungkin tidak mau SL atau kita SL tetapi kita monitor, oke. Maka nanti ada recovery yang lain. Ada namanya sweep, ada namanya averaging. Dan kapan itu kita lakukan? Kembali ke skill kita. Kalau kita selama tidak mau melakukan, tidak mau mencoba, maka tidak akan pernah bisa. Jadi begitu panjang bergerak, sudah jauh baru kita recovery kejauhan. Sudah panjang begini baru recovery, masuk posisi sell. Begitu sell kena, naik lagi. Nah, kena pingpong, sehingga batasi. Rugi kita mau berapa? Resiko kita yang sudah kita siapkan berapa? Itulah yang kita nanti sepakati. Kalau memang itu sudah menjadi pilihan kita dan resiko kena, ya sudah, jangan disesali. Nanti cari peluang berikutnya. Jangan mintanya begitu entry profit punya siapa, tidak ada. Oke, kita kembali ke analisa yang kemarin ya. Kita sampaikan, sebenarnya kalau kita uji dari pergerakan turun kan kelihatan ya. Kalau kita tarik dari tren sebelumnya, dari retracement-nya, ini kan masih berada di wilayah retracement-nya di sana. Ya, di awal itu kan masih di sana. Yang kemudian yang kedua, dia lebih rendah, oke, lebih rendah dari area koreksinya. Kemudian kita lihat sisi sebelah bawahnya, apakah dia jauh apa dekat dengan area supportnya. Kita uji dulu. Nah, kalau kita tidak cukup untuk kita melakukan recovery di sini, maka lebih baik kita exit lebih awal. Atau sudah siapkan dari awal jarak untuk entry kita dengan resiko itu berapa. Jadi jangan menunggu terlalu panjang. Kalau udah terlalu panjang, nanti kita akan sayang untuk menutupnya atau ada rasa berat untuk menutup. Jadi kalau misalkan 400 atau 4 poin kita resikokan, ya sudah selesai. Nanti cari peluang berikutnya. Yang penting begitu kita mau entry, apa yang menjadi dasar kita, menjadi trigger kita siapkan. Jadi begitu ini kena, harusnya posisi sell ini sudah dibuang. Kita sudah biasa dengan resikonya. Nah, taruh di sana berapa? 500, 400. Kasih SLTP kalau kita tidak bisa monitor. Kalau kita lagi mungkin hanya menguasai di situ. Jangan terlalu jauh baru kita bergerak, sudah panjang baru kita recovery, tidak nutut nanti. Ya, pasar itu begitu. Tidak selalu yang kita entry-kan langsung profit. Ada kalanya begini. Nah, kalau batasan kita SL kita 400 misalkan, ya sudah rugi. Kapan kita entry lagi, baca lagi di situ. Nah, itu pentingnya kita bisa memahami, membaca secara teknikal. Memang tidak ada yang pasti, tetapi setidaknya punya tingkat probabilitas untuk kita entry. Tidak mampu menembus area supportnya, kemudian dilihat di situ apakah ada petunjuk. Oh, ternyata tidak ada petunjuk pembalikan. Ya, tunggu dulu. Andaikan kita menempatkan posisi sell pun tidak masalah di sini, tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau kita
entry tidak ngerti bagaimana recovery-nya, bagaimana cara kita menyelesaikan. Sehingga dimanapun boleh saja sudut pandang kita gunakan di situ untuk entry buy, entry sell boleh. Ya, karena buy pun nanti bisa untung, sell pun bisa untung kalau kita punya skill ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa menyemangati teman-teman yang masih banyak gagal, masih kacau dalam membaca. Maka sekali lagi kita ingatkan, perbaiki, belajar, dan banyak belajar sampai betul-betul mahir. Trading bukan permainan hanya kita entry buy dan sell, tapi ada efek resiko yang harus kita tanggung, ya, terlalu banyak. Baik, selanjutnya kita masih ke analisa yang kemarin ya. Kalau kita amati sebenarnya dari titik entry awal ini, kalau kita menempatkan 400 saja, itu sampai di low-nya sudah bisa exit, sudah bisa recover dengan baik. Itu selesai dulu satu sesi. Perkara nanti mau menambah berikutnya, baca lagi, ya, dibaca lagi. Dan kalau kita lihat dari sini sudah kelihatan pergerakannya sudah mulai menutup posisi yang merah. Harusnya menutup posisi merah itu sudah cukup untuk kita menempatkan posisi buy berikutnya. Tentu di posisi yang hijaunya sudah menutup merah yang sebelumnya di sini. Dan itu pun harus sudah kita siapkan resikonya. Kalau salah bagaimana, kemudian kita antisipasi seperti apa. Dan itu harus sudah di awal disiapkan, bukan begitu jatuh, bukan begitu kita entry sudah bergeraknya panjang baru kita raba-raba. Nah, nanti akan kita terlalu sulit untuk menentukan ya. Di awal begitu entry, di mana kita menempatkan resiko, di mana kita recover ya. Kemudian bergerak naik menembus level resisten ya, dia akan bergerak terus. Kalau dia menembus resisten maka berpeluang akan lanjut naik. Kita perkirakan sampai di 2433 ini area jenuhnya. Dan kalau kita lihat ini tidak beda jauh. Ya hanya mencoba untuk naik tapi ditutup di area yang sama di 2433 dan kembali. Andai kan kita terlalu jeli membaca pergerakan demi pergerakan, saya pastikan akan bisa mendapat peluang yang terbaiknya. Dan jangan lupa rasa panik dan psikologi kita itu bisa kita kontrol dengan baik kalau kita menguasai teknikal dan risk management dengan baik. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Kita lanjutkan untuk memetakan ya. Sekali lagi, ini bukan signal yang harus diikuti serta-merta, tapi minimal sebagai pembanding saja, kembali ke masing-masing. Kita akan kembali memetakan untuk 1 hari ke depan, karena di 1 hari kemarin ada pergerakan yang masih warna hijau, meskipun ditutup di bawah, berada di area resisten. Kemudian kita perkirakan hari ini masih akan koreksi dulu ya, masih akan koreksi. Kita lihat dari time frame yang H4 ada banyak rejeksi atau rejeksi yang cukup panjang, kemudian ada doji di sana. Sehingga tinggal nunggu nanti ini jadi warna merah, baru kita akan masuk ke posisi sell. Nah, kita juga boleh menunggu, kita juga boleh merencanakan di awal. Kenapa kita kadang selalu merencanakan di awal untuk kita entry? Jangan lupa di pagi hari itu masih peluangnya masih terlalu panjang, terlalu banyak, sehingga potensi untuk kita profit masih sangat besar ya. Dari sisi daily range-nya masih panjang, kemudian dari sisi tren yang masih awal ini tentu dua-duanya punya peluang yang sama. Sekalipun tren naik, tidak menjamin serta-merta langsung terus ya. Ada fase namanya koreksi, disitulah kita bisa manfaatkan. Oke, kita simulasikan dulu. Dari pergerakan yang ada sebelumnya, kita ambil historinya di H1, di H4 tadi menunjukkan akan bergerak turun ya. Di H1 kita menguji di sini berada di area supportnya. Ya, selama dia tidak bisa ditembus lagi, maka akan kembali bergerak naik. Ingat, ini ada area support yang terdekat. Jika tidak bisa ditembus, maka akan kembali bergerak naik. Pertanyaannya selalu begini ya, entry-nya di mana? Ya, intinya entry-nya di mana?
Andaikan saya tahu persis entry-nya di mana, saya kasih langsung lot 10, lot 20 ya. Karena kita sendiri tidak tahu, karena itu kita gunakan probabilitas dengan melihat dari jejak yang ditinggalkan. Dan kita selalu memberikan batasan, karena kita juga tidak tahu pasti bergeraknya sampai di mana naiknya, turun juga sampai di mana. Jadi karena tidak pasti itulah kita menggunakan banyak simulasi, sehingga kalau ini gagal maka gunakan yang lain. Kalau ini salah maka akui kesalahan dan kita gunakan yang terbarunya. Oke, kita masuk posisi buy dulu ya. Masih banyak peluang di sana. Kalau kita ukur jarak itu sekitar 400-500 dari titik runningnya. Kita menempatkan dulu untuk buy-nya di 2427.64. Kemudian oke, kita 2427.64. Kemudian untuk kita target kita ambil di resisten yang terdekat. Ya, kira-kira di sini. Ya, namanya kira-kira bisa naik dan turun, silahkan sesuaikan saja dengan psikologi dan aturan yang dipakai masing-masing. Targetnya di 2434.91, 2434.91 yang pertama, kemudian yang kedua kira-kira kita tempatkan di 2443 nih, 700-an ya. Terlalu jauh. Oke, yang kedua kita tempatkan untuk targetnya di 2442.67 dengan potensi untuk hari ini di jenuh belinya di kisaran 2452. Area jenuh beli berada di 2452 poin sekian ya, kita tandai ya, seperti kemarin jenuhnya juga tidak beda jauh, sehingga kita tandai untuk kehati-hatian. Yang berikutnya, jika ternyata tidak mampu untuk menembus area resisten, maka akan coba kembali menembus supportnya. Dan kita selalu jadikan sebagai area uji. Bagaimana di area support, apakah dia break atau tidak. Di situ kita juga bisa manfaatkan dari sisi koreksinya ya. Kita ambil untuk retracement-nya kira-kira berada di sini ya, berada di sini. Saya tandai dengan warna yang berbeda untuk membedakan ya. Kemudian kita hapus biar tidak terlalu banyak garis. Di posisi turun ya, posisi sell kita bisa ambil lebih rendah. Karena jaraknya terlalu jauh, kita cukup ambil di bawah supportnya. Kita ambil di bawah support dengan nanti targetnya berada di retracement-nya masih bisa ya. Ini sell kita tempatkan di 2416.60 dengan target berada di area retrace-nya. Kemudian jika nanti ternyata masih kuat, kita akan targetkan kembali berada di supportnya. Kita ukur dulu apakah cukup pada ya, terlalu panjang, kita turunkan target yang pertama. Ya, masih tidak jauh dari area koreksi ya, di kisaran 2409. Target yang paling dekat 2409.88 karena terlalu beresiko ya kalau kita ngambil terlalu jauh. Bertahap kita gunakan yang kedua.
Target yang kedua dikira-kira 2402. Ya, 2402,67. Kita menyesuaikan dengan daily range, jangan terlalu jauh biar nanti potensinya dapat. Sementara untuk posisi jenuhnya ya, area jenuh hari ini, jenuh jual kita perkirakan di 2391. Area jenuh jual di 2391 ya, kita tandai dengan highlight ya, warnanya ganti warna kuning saja ya biar serasi yang di atas. Oke, dua area ini nanti kita akan amati dari high di sana, dari jenuh beli di 2452, jenuh jual di 2391 ya, tidak akan terlalu jauh dari area ini. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mumpung masih pagi, silakan dianalisa ulang, silakan di planningkan yang menjadi rencana kita, diatur sedemikian rupa di mana kita entry, di mana kita exit, apa dasarnya, dan kendalikan resikonya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.